Dengan berbahagia, hadirnya BPTASKIN sebagai Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan merupakan mandat langsung Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024. Sepanjang tahun 2024-2025, BPTASKIN terus bergerak membangun integrasi, kolaborasi lintas sektor, serta menyusun berbagai strategi percepatan pengentasan kemiskinan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Melalui program hari ini, dan kegiatan hari ini, kita akan bersama-sama akan mendengar dan mendiskusi bersama mengenai strategi dan langkah inovatif dari BPTASKIN dalam mencapai target 0% kemiskinan ekstrim di tahun 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi dan komitmen bersama untuk mendorong upaya pengentasan kemiskinan secara terukur, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat Indonesia. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan media sekalian, marilah kita ikuti rangkaian acara hari ini dengan penuh antusias dan semoga memberikan wawasan, inspirasi, dan semangat baru menuju percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Boleh diberikan tepuk tangan sekali lagi untuk semuanya yang ada di sini. Terima kasih. Nama saya Eva Jarasviva. Saya memandu acara sampai selesai untuk hari ini. Terima kasih. Bapak, Ibu sekalian, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesional BPTASKIN, rekan media, dan hadirin yang berbahagia. BPTASKIN atau Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan adalah badan yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendekatan yang lebih komprehensif, terukur, dan berkelanjutan. BPTASKIN sepanjang tahun 2025 telah memperkuat intervensi di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi di seluruh provinsi. Melalui berbagai program pro rakyat, BPTASKIN telah mengimplementasikan berbagai program seperti BPTASKIN melalui SITASKIN Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam percepatan penurunan angka kemiskinan. Program bantuan pertanian melalui akses permodalan petani, melalui koperasi pertanian dan pengembangan kapasitas petani. Program pembagian sanitasi dan toilet sebagai bagian dari upaya terpadu dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan rentan. BPTASKIN mengambil peran strategis dalam upaya pencegahan kemiskinan bagi masyarakat terdampak bencana. Di tahun 2026, sebagaimana amanat dari Perpres 163 tahun 2024 bahwa kami menyusun rencana induk dan melakukan koordinasi antar kementerian, kami sudah mengawalinya di akhir tahun ini dalam bentuk program SITASKIN, yaitu Sinergi untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Kami sudah memulainya di Kabupaten Pandeglang, Banten, kemudian hari ini kami memulainya juga di Tangerang, dan kita akan lakukan di berbagai kota dan kabupaten, di mana kami akan mensinergikan berbagai macam program dengan kementerian-kementerian, badan-badan lain, maupun lembaga pemerintah maupun BUMN, juga pemerintah daerah, agar semua program dari Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Koperasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Kombiji, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan, untuk kita terapkan di tiap-tiap kabupaten. Jadi akan kita lakukan proses pendampingan di tiap kabupaten dan kota se-Indonesia dalam program SITASKIN atau Sinergi untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Kita sudah bertemu dengan ada satu pihak dari luar negeri yang siap menyediakan ruang pameran bagi usaha-usaha kecil Indonesia untuk secara gratis 100 booth ya selama setahun untuk memamerkan program produk-produk kelompok miskin Indonesia yang sudah dikurasi secara kualitasnya, mengirim perempuan-perempuan dari keluarga miskin untuk bisa sekolah vokasional di Tiongkok, sehingga mereka dilatih untuk menjadi pekerja maupun wirausahawan.
kita sudah menyepakati program-program mengkonsolidasikan dana-dana umat supaya bisa dioptimalkan bagi percepatan pengentasan kemiskinan di masing-masing umat beragama di Indonesia. Dengan Kementerian Pertanian juga kita sudah kerjasama, sudah kita rilis beberapa bulan lalu, dan kita akan rilis di berbagai macam kabupaten dengan target penurunan kemiskinan sektor pertanian, sektor peternakan, ya, perikanan, untuk kemudian kita memastikan ada pengentasan kemiskinan melalui sektor pertanian dengan sasaran alokasi program Kementerian Pertanian untuk kelompok-kelompok petani miskin atau pekebun miskin gitu ya, kira seperti itu. Nah, itu yang akan kita prioritaskan, dan yang lainnya juga adalah kita akan mendorong digitalisasi, penguatan koordinasi lintas kementerian atau lembaga sesuai mandat Perpres 163 tahun 2024 untuk menyelaraskan kebijakan perlindungan sosial, pemberdayaan, serta afirmasi ekonomi pada wilayah prioritas pengentasan kemiskinan. Pendalaman pemanfaatan DTSN dan lanjutan kajian SPN untuk meningkatkan presisi penargetan kelompok desil terbawah, khususnya dalam mengidentifikasi dan mengintervensi kantong-kantong kemiskinan ekstrem secara lebih akurat. Implementasi Sitaskin sebagai model konvergensi lintas program di wilayah kantong kemiskinan ekstrem, termasuk integrasi bantuan dasar, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan yang akan direplikasi ke daerah ekstrem lainnya menuju target 0% kemiskinan ekstrem tahun 2026. Penguatan kebijakan graduasi terpadu dan pengembangan sistem monitoring evaluasi nasional untuk memastikan keluarga penerima manfaat bergerak dari ketergantungan bantuan menuju kemandirian ekonomi secara terukur. Konsolidasi seluruh agenda percepatan pengentasan kemiskinan, baik dari tingkat pusat, daerah, baik pemerintah dan non-pemerintah, agar berlangsung terintegrasi, terfokus pada kantong-kantong ekstrem, serta menghasilkan dampak nyata menuju capaian 0% kemiskinan ekstrem di tahun 2026 dan penurunan angka kemiskinan nasional menjadi 4,5% di tahun 2029. Dampak yang tentu diharapkan adalah peningkatan ketepatan sasaran, pengurangan tumpang tindih dari program pengentasan kemiskinan, serta kemudian adanya perbaikan koordinasi di tingkat pusat maupun daerah, sehingga implementasi program menjadi lebih responsif dan terarah. Selain itu, perlu diperkuat konsolidasi kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis bukti yang pada akhirnya memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target 0% kemiskinan ekstrim di tahun 2026. Seperti kita ketahui bahwa BPTASKIN adalah mata dan telinga Presiden yang memastikan semua program pengentasan kemiskinan, semua bantuan dan perlindungan sosial tepat sasaran. Untuk meningkatkan efisiensi, tentu BPTASKIN akan menerapkan serangkaian langkah strategis yang terukur dan berbasis tata kelola pemerintahan yang baik. Antara lain, melalui penguatan integrasi data dilakukan untuk meningkatkan akurasi data keluarga penerima manfaat, menetapkan graduasi program secara objektif, serta mendukung kebijakan berbasis bukti dengan mengacu pada DTSN. Karena kita ketahui bahwa hari ini kita telah memiliki data terpadu sosial ekonomi nasional yang merupakan data tunggal, sehingga semua kementerian dan lembaga dalam melakukan pengentasan kemiskinan menggunakan data tunggal. Harapan kami sesuai dengan Perpres 163 2024, tugas kami adalah menyusun rencana induk. Kita ingin rencana induk ini bisa menjadi pedoman, karena dalam rencana induk itu kita berbicara kemiskinan dalam kerangka bukan sekedar mengentaskan orang miskin,
tapi juga melakukan perombakan dan reformasi terhadap struktur makroekonomi kita, sehingga lebih berpihak memberi ruang bagi orang miskin. Sehingga orang miskin bukan cuma mendapatkan tambahan uang cash atau uang tunai, tapi juga punya aset yang banyak dan akses yang berkembang. Itu yang harapan kami, sehingga kemudian kita bisa lebih baik lagi orang miskin yang terentaskan dan mandiri sebagai baik pekerja maupun sebagai wirausahawan baru. Begitu. Harapan dari Bapak Taskin itu kemudian menjadi pusat orkestrasi dan integrasi data nasional dan mampu memadukan kebijakan lintas sektor dengan mendukung dan dukungan kuat dari data sen yang kuat. Dengan semangat dari Citaskin diharapkan dari sinergi lahir solusi, sehingga Bapak Taskin kemudian harus menjadi motor perubahan yang memastikan intervensi pemerintah berdampak nyata bagi masyarakat miskin, sekaligus mengantar Indonesia menuju masyarakat yang makmur dan adil. BP Taskin Harapan Baru bagi Percepatan Penanganan Kemiskinan akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Makmur bersama Presiden Prabowo. Berjalan. Kepada penguaka, Pak Deputi, Bu Deputi, seluruh jajaran, para ahli dan para awak media yang hadir pada media gathering pada hari ini. Tadi sudah ditayangkan bahwa itu adalah ringkasan dari apa yang sudah dilakukan oleh BP Taskin dan apa yang menjadi rencana ke depan. Sudah ditegaskan tadi bahwa BP Taskin sebagai sebuah badan yang dibentuk untuk mengkoordinasikan dan mensinkronkan program-program pengentasan kemiskinan di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. 540 triliun hampir tiap tahun ada anggaran dari negara untuk membela orang miskin, untuk menstabilkan harga minyak, untuk menstabilkan harga pupuk dan segala macam. Tapi fakta-fakta harus kita akui bahwa persentase pengurangannya, kecepatannya belum terjadi, sehingga BP Taskin dibentuk sebagai badan yang di dalamnya ada kata percepatan. Sebenarnya kalau mau diurai lebih banyak lagi, bukan cuma percepatan, tapi penempatan juga. Percepatan, penempatan, dan dorongan bagi masyarakat kita untuk bisa lebih lepas dari jurang kemiskinan. Ya, dibanding September 2024, harus kita akui bahwa di Maret 2025 kemiskinan di perkotaan meningkat, ya, sebanyak 0,20 juta orang. Sementara percepatan pengentasan kemiskinan di desa melaju, ya, ada menurunnya orang miskin di desa tapi naiknya orang miskin di kota. Fakta ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa di kota itu kebanyakan sumber orang miskin kurangnya aset, ya, kurangnya aset rumah. Kadang-kadang orang di kota tinggal, orang miskin di kota tinggal di tanah bukan miliknya, rumah yang bukan miliknya, ya. Jadi memang urusan akar dari pengentasan kemiskinan salah satunya adalah distribusi aset. Karena itu arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto juga ingin percepatan pengentasan kemiskinan adalah melakukan distribusi aset khususnya pertanahan dan program-program perumahan, ya. Ini yang harus menjadi menjadi sasaran kita. Dan tadi program-programnya BP Taskin juga memiliki jangkauan global. Kita kami melihat bahwa akses pada pendidikan, akses pada pasar global juga harus dimiliki orang miskin. Karena itu kami baru saja menyepakati dengan badan-badan di Tiongkok untuk bisa memamerkan dan mengenalkan produk-produk orang miskin yang berorientasi global.
dan mereka menyediakan fasilitas untuk pameran gratis selama 1 tahun, 100 booth untuk produk orang miskin kita buat nanti secara bergiliran, dan juga pelatihan-pelatihan bagi perempuan-perempuan dari keluarga miskin khususnya untuk bisa melakukan pendidikan vokasional bekerja dalam industri yang modern, ya, dalam rangka investasi. Nah, teman-teman sekalian, kami sudah tadi katakan di Kabupaten Pandeglang dan Tangerang sudah menguji coba kerjasama langsung dengan Sitaskin lewat program sinergi percepatan pengentasan kemiskinan dengan 14 kementerian dan lembaga di Pandeglang, Tangerang, dan di kabupaten-kabupaten lain. Ini akan kita jadikan pola ke depan selama 1 tahun dan tahun-tahun selanjutnya. Dengan demikian, maka dengan Kementerian Pertanian untuk dalam rangka industri pangan, Kementerian KKP juga industri pangan dalam artian industri pangan dari laut, Kementerian Komdigi juga akses kepada digitalisasi, Kementerian Agama memanfaatkan dana umat, ya, dalam bentuk zakat, dalam bentuk aktivitas korban yang bisa menggerakkan roda ekonomi supaya lebih tertata. Kami sudah melakukan juga MOU dengan Kementerian Agama, selain sebelumnya dengan Kementerian Pertanian, dan akan kita sudah Kementerian Koperasi dan kementerian lain. Nanti akan dijelaskan bagaimana secara rinci kabupaten-kabupaten mana saja, kota-kota mana saja yang sudah kita jadikan sasaran, ya, sudah masuk daftar, sudah dilakukan dan akan ditambah kerjasama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian KKP, ada desa-desa nelayan, kemudian Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian KKP yang akan menjadi prioritas program kita ke depan. Nanti mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Waka dan 2 deputi untuk bisa menjelaskan beberapa yang sudah kita lakukan. Gambarnya seperti itu, teman-teman sekalian. Dengan Kementerian Kesehatan kita akan menghadirkan layanan promotif preventif termasuk cek kesehatan gratis. Kita ingin menyasar itu pada kantong-kantong kemiskinan. Dengan BKKBN memastikan aspek pembangunan keluarga yang terintegrasi dalam strategi penanggulangan kemiskinan. Kementerian Pertahanan melalui program Tentara Manunggal masuk desa. Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan skilling dan upskilling bagi keluarga miskin produktif seperti yang tadi katakan, ya, perempuan-perempuan dari keluarga miskin. Kementerian SDM membuka peluang energi rakyat dan pengurangan beban pengeluaran. Lembaga administrasi negara tadi pagi Ibu Deputi kami sudah berbicara dalam seminar yang diadakan lembaga administrasi negara untuk bisa memberikan penjelasan dan penyadaran wawasan ukuran pelayanan publik yang terutama adalah terentasnya orang miskin di masing-masing daerah pengabdiannya, dengan gerakan-gerakan masyarakat dengan Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional melakukan pembagian becak listrik di berbagai kabupaten. Nanti mungkin dijelaskan oleh Pak Waka. Basnas tadi dengan Kementerian Agama, Kementerian Kemenko Pemberdayaan Masyarakat menyatukan simpul-simpul koordinasi. Kementerian Bappenas saat ini sudah bekerja sama dalam rangka mendiskusikan rencana induk. Kementerian Pertanian, Kelautan dan Perikanan sudah saya sebutkan tadi. Kementerian Agama juga sudah. Kementerian Sosial juga kita sudah melakukan banyak kerjasama, dan Kementerian UMKM. Jadi saya pikir ini yang akan kita lakukan ke depan, dan mudah-mudahan bisa terjadilah proses percepatan pengentasan kemiskinan menuju 0% kemiskinan ekstrim di tahun 2026, kemiskinan ekstrim ya 0%, dan di tahun 2029 4,5% kemiskinan. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin tidak banyak yang perlu saya sampaikan di sini. Sebagai tambahan saja, karena apa yang disampaikan oleh Pak Kepala, Pak Budiman, itu sudah cukup sudah cukup komprehensif. Tapi saya cuma ingin menyampaikan bahwa yang perlu diketahui mungkin oleh kawan-kawan media, bahwa program pengentasan kemiskinan itu tidak hanya berada di satu kementerian. Mungkin kawan-kawan media atau publik hanya mengetahui bahwa program-program pengentasan kemiskinan atau bantuan dan perlindungan sosial itu hanya ada di Kementerian Sosial. Tapi
yang perlu diketahui bahwa program-program pengentasan kemiskinan itu ada di berbagai kementerian yang ada. Itu yang perlu kita ketahui. Sehingga ketika program-program pengentasan kemiskinan itu berada di berbagai kementerian dan lembaga, maka diperlukan koordinasi, diperlukan integrasi dalam pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan. Karena kita tahu, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kepala, bahwa anggaran untuk pengentasan kemiskinan itu luar biasa besarnya setiap tahun. Itu mencapai 540 triliun setiap tahunnya dalam program-program pengentasan kemiskinan. Tapi yang kita ketahui bahwa angka-angka kemiskinan itu tidak turun secara signifikan dengan anggaran yang luar biasa besarnya. Untuk itu kemudian lahir BPTASKIN yang mungkin di antara teman-teman media sekalian mungkin belum mengetahui atau mungkin sedikit mengetahui bahwa kehadiran BPTASKIN ini bukan sebagai lembaga atau badan teknis. BPTASKIN adalah badan yang dibentuk oleh Presiden untuk memastikan segala program bantuan dan perlindungan sosial itu tepat sasaran, sehingga dibutuhkan koordinasi dari lintas kementerian dan lembaga. Karena kita tahu bahwa tadi seperti saya sebutkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan itu ada di berbagai kementerian, sehingga diperlukan kemudian koordinasi dan integrasi dari semua program pengentasan kemiskinan yang ada di berbagai kementerian dan lembaga. Dan program-program pengentasan kemiskinan itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kementerian-kementerian yang memiliki program pengentasan kemiskinan itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Apalagi hari ini kita telah memiliki data tunggal yang kita sebut bersama-sama adalah data terpadu sosial ekonomi nasional. Nah, dataset itu yang kemudian akan menjadi acuan kita dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan, sehingga program-program pengentasan kemiskinan yang ada di berbagai kementerian dan lembaga itu diperlukan koordinasi dan integrasi dan kolaborasi bersama dalam pengentasan kemiskinan, sehingga harapan-harapan yang kemudian kita harapkan target-target yang sudah dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo itu bisa kita wujudkan. Tadi sudah disebutkan target pemerintahan Presiden Prabowo itu di tahun 2026 itu kemiskinan ekstrim kita harapkan 0%. Karena hari ini kemiskinan ekstrim itu sudah ada di 0,4%. Sehingga kita harapkan bahwa kemiskinan ekstrim di tahun 2026 itu bisa kita wujudkan dengan adanya koordinasi dan integrasi dari semua program-program pengentasan kemiskinan sehingga bisa tepat sasaran. Nah, itu yang kita harapkan, dan juga dengan target yang tadi sudah disebutkan, target pengentasan kemiskinan itu di tahun 2029 kita harapkan dia ada di angka 4,5%. Nah, target-target yang sudah dicanangkan oleh
pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu akan sulit diwujudkan kalau tidak ada koordinasi, kolaborasi, dan integrasi dari semua program-program pengentasan kemiskinan yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga tadi. Nah, saya pikir tadi sudah disebutkan bahwa uji coba pertama kita lewat program Sitaskin yang merupakan kolaborasi dari berbagai kementerian yang ada. Itu pertama kali kita uji coba di daerah Pandeglang. Kemarin kita lakukan lagi yang kedua di Tangerang. Karena kita tahu bahwa program Sitaskin ini, sinergi percepatan pengentasan kemiskinan ini menyasar daerah-daerah yang memang angka kemiskinannya cukup tinggi dan cukup mengkhawatirkan. Sehingga itu yang menjadi sasaran-sasaran prioritas yang dilakukan oleh BPDASKIN ke depan. Dan di 2026 kami juga lewat program Sitaskin itu telah mengkoordinasikan banyak sekali program-program dari semua kementerian, dari berbagai kementerian dan lembaga dalam pengentasan kemiskinan. Sehingga ke depan akan lebih banyak sasaran-sasaran dari daerah-daerah yang akan BPDASKIN sasar agar target-target yang sudah dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo bisa kita wujudkan secara bersama-sama dengan kerja kolaborasi yang betul-betul luar biasa dari BPDASKIN dan semua kementerian dan lembaga yang ada. Jadi saya pikir itu yang perlu mungkin saya tambahkan yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala, bahwa memang dalam pengentasan kemiskinan itu BPDASKIN sebagai dirijennya gitu. Jadi BPDASKIN yang menjadi dirijen terhadap semua program-program pengentasan kemiskinan yang ada di pemerintah pusat dan akan dikoordinasikan juga dengan pemerintah daerah agar ada program-program tersebut bisa betul-betul tepat sasaran, sehingga tadi target-target yang sudah dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa kita wujudkan. Dan ini juga tidak terlepas dari peran serta dan bantuan dari teman-teman media sekalian yang ikut memberitakan apa yang menjadi kerja-kerja BPDASKIN dalam kolaborasi program-program pengentasan kemiskinan. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan, dan terima kasih atas kehadiran teman-teman media sekalian. Karena kami hanya ada 40 orang tenaga profesional, tapi kami harus mengurusi seluruh Indonesia. Oleh karena itu, betul-betul kolaborasi ini sangat-sangat kami butuhkan, kami perlukan. Jadi Bapak dan Ibu semua, berdasarkan Perpres 163 tahun 2024, bahwa kita berdiri BPDASKIN ini tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Waka, bukan lembaga teknis, tapi tugas kami adalah bagaimana kami melakukan sinergi, kolaborasi, konvergensi khusus untuk percepatan pengentasan kemiskinan. Dan ini sudah kita lakukan melalui program Sitaskin atau Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang alhamdulillah sudah berhasil mengkoordinasikan sekitar 17 kementerian dan lembaga, termasuk satu yayasan Gerakan Solidaritas Nasional yang dipimpin oleh Bapak, yang milik Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, adapun kegiatan Sitaskin ini sudah kita lakukan di Provinsi Banten, yaitu di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Tangerang. Yang menarik Bapak dan Ibu semua, Kabupaten Pandeglang itu adalah kabupaten yang paling miskin se-Provinsi Banten. Potensinya luar biasa,
tetapi memang APBD-nya sangat-sangat kecil, artinya fiskalnya itu sangat kecil. Nah, oleh karena itu tidak ada jalan lain Bapak dan Ibu, ini harus dikeroyok oleh program-program yang ada di kementerian maupun lembaga. Nah, sebagai contoh, kementerian dan lembaga ini memang sesuai ketentuan tidak boleh satu kementerian itu mengerjakan pekerjaan itu sampai dari hulu ke hilir itu selesai di satu kementerian, itu memang tidak boleh. Jadi contohnya Kementerian Sosial itu hanya bisa ngurusi orang-orang miskin yang ada di desil 1 sampai 4. Begitu dia masuk desil 5 itu sudah tidak lagi diurusi oleh Kementerian Sosial. Nah, siapa yang ngambil? Ternyata ada Kementerian Tenaga Kerja yang harus ngurusi desil 5 ke atas. Ada Kementerian UMKM yang harus mengurusi itu. Nah, kemudian ada lagi perbedaan. Kalau kita mau melakukan penguatan, pelatihan untuk tenaga kerja, untuk pekerja, itu jalurnya di Kemenaker. Kalau untuk pengusaha, wirausaha, itu Kementerian UMKM. Nah, hal-hal yang sederhana begini aja, ini antar kementerian, apalagi Pemda, ini kadang-kadang tidak paham. Nah, oleh karena itu keberadaan BP Taskin lah merajut, menjahit, mengorkestrasi supaya orang-orang ini mendapatkan konvergensi, mendapatkan dari hulu ke hilir sampai dia mengentas kemiskinannya. Kemudian di Kabupaten Tangerang itu nomor 3 termiskin se-Banten. Padahal APBD-nya selisih sedikit dengan APBD Provinsi Banten. Hampir 9 triliun. Dan setiap tahun menganggarkan 1,6 triliun untuk percepatan pengentasan kemiskinannya. Tapi apa yang terjadi? Setiap tahun penurunan angka kemiskinannya hanya 0, sekian, kecil sekali. Tidak sesuai dengan fiskalnya. Nah, begitu kita bedah, ternyata memang perencanaannya itu kurang tajam, kurang penajaman. Ya, dia banyak memberikan bansos yang ternyata tumpang tindih. Itu sudah diberikan oleh APBN, tapi program hampir sama, ngasih lagi. Nah, tapi yang dikasih itu adalah cash gitu, habis begitu saja. Nah, seperti inilah yang harus kita kita bantu. Oleh karena itu di Tangerang itu kita langsung minta Bappenas untuk mendampingi secara langsung mulai dari perencanaan. Kita kupas habis di mana kesalahan tanda kutip ya, sehingga uang yang begitu besar tapi kok tidak efektif. Nah, itu langsung Bappenas yang turun tangan. Nah, itu semua kita fasilitasi dari BP Taskin. Nah, kemudian juga kita menumbuhkan sentra-sentra ternak baru. Kementerian Pertanian itu tidak tahu petani yang diusulkan itu atau peternak yang diusulkan itu orang miskin atau enggak tahu. Yang penting masuk dalam sistem, memenuhi kriteria, memenuhi syarat, dikasih bantuan. Nah, BP Taskin memastikan bahwa untuk masuk di dalam sistem itu dia harus desil 1 dan desil 2, clear dulu desil 1, desil 2, kita bantu dari BP Taskin untuk masuk ke dalam sistem itu. Jadi kita dampingi dia masuk ke dalam sistem. Nah, selama ini sulit Bapak dan Ibu semua. Nah, termasuk juga nanti program Kampung Nelayan Merah Putih itu juga nanti akan kita betul-betul berdayakan untuk nelayan-nelayan yang miskin. Nah, kira-kira seperti itulah peranannya BP Taskin. Nah, kemudian lagi yang paling penting lagi peranan kita adalah BP Taskin mempunyai kewajiban untuk melakukan MONEF, monitoring dan evaluasi. Nah, ini yang tidak ada di kementerian dan lembaga. Jadi kementerian lembaga itu tidak khusus ngurusi orang miskin. Jadi setelah mereka memberikan bantuan tidak ada MONEF khusus untuk bagaimana penurunan tingkat kemiskinan ini. Nah, ini tugas khusus juga dari BP Taskin. Nah, selanjutnya yang paling penting lagi Bapak dan Ibu, kita sudah berhasil mengubah paradigma. Contohnya di LAN, Lembaga Administrasi Negara itu punya kewajiban untuk melakukan diklat kepemimpinan. Baik tingkat 3, baik tingkat 2, untuk eselon 3, untuk eselon 2. Nah, kita berhasil BP Taskin untuk meminta LAN ini membuat satu kurikulum yang bisa sebagai alternatif. Jadi tidak hanya kualitatif, tapi si pejabat eselon 2 dan eselon 3 ini harus punya program di lapangan yang kuantitatif langsung turun tingkat kemiskinannya. Nah, ini sudah kita laksanakan di 3 kabupaten, Probolinggo, Indramayu, dan Kupang. Baru hari ini kita evaluasi, kita melakukan MONEF,
ternyata hasilnya sangat-sangat menggembirakan, sangat bagus. Jadi secara kuantitatif langsung turun, ada angka kemiskinan itu real, kuantitatifnya turun. Oleh karena itu hari ini dicanangkan kembali kelanjutan dari program Akademi Pengentasan Kemiskinan. Jadi tiga kabupaten kemarin yang uji coba di tahun 2025 ini akan ikut langsung berkelanjutan di tahun 2026 dengan perluasan kabupaten yang akan kita bantu untuk melakukan pembelajaran, transformasi pembelajaran lebih kepada lapangan langsung dalam pengentasan kemiskinan. Kemudian juga dengan Bappenas. Kemarin kita diskusi panjang juga dengan Pak Waka, dengan Kepala Bapeda, dengan Bappenas, kemudian ada Kementerian UMKM, ada Kementerian dari Koperasi. Jadi memang kita akan dorong Bappenas, dan ini alhamdulillah sudah mempunyai kata sepakat ya. Jadi memang kementerian ini ada keluhan bahwa kita ini tidak punya akun khusus, tidak punya RO khusus terkait dengan pengentasan kemiskinan. Jadi nomenklatur kita, akun kita, RO kita itu pengentasan kemiskinannya itu masih masuk di dalam program besar, tidak khusus betul pengentasan kemiskinan. Nah ini sudah setuju Bappenas dan Kementerian Keuangan. Insya Allah di tahun 2026 ini sudah mulai, 2027 itu akan rencana kerja pemerintah tahunan itu wajib untuk membuat program percepatan pengentasan kemiskinan dengan RO khusus pengentasan kemiskinan. Nah ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh BP Taskin, Bapak dan Ibu. Meskipun kami tidak lembaga teknis, tapi bagaimana sumbatan-sumbatan, bagaimana bottleneck ini yang harus kita uraikan. Dan itulah tujuan utama Bapak Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Nah mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana pembangunan jangka menengah nasional itu sudah ditetapkan target bahwa 2026 kemiskinan ekstrim harus 0 di akhir 2026, dan 2029 4,5 sampai 5% disampaikan oleh pimpinan tadi. Artinya dalam 100 orang Indonesia itu kurang lebih ada 8 orang miskin. Dan di dalam 8 orang miskin itu ada 1 yang miskinnya ekstrim. Inilah yang harus kita ubah sehingga 2029 itu dari 100 orang Indonesia tinggal 4 orang aja yang miskin. Dan Pak Waka pernah bilang kalau bisa ya 2035 ya nggak ada lagi orang miskin, kan begitu. Kemudian Perpres 79 tahun 2025, ini kondisi umum juga. Jadi pengentasan kemiskinan ini sudah ditetapkan sebagai program strategis nasional. Jadi memang menjadi sesuatu yang sangat strategis untuk diselesaikan di Kabinet Merah Putih ini. Hal penting, salah satu implikasi dari ditetapkannya program strategis nasional itu, Bappenas sudah melakukan konsolidasi, koordinasi tingkat menteri, karena pada prinsipnya pengentasan kemiskinan itu kan dilakukan dalam 2 hal besar. Pertama adalah perlindungan sosial, nanti akan diwujudkan dalam 1 kartu saja, namanya kartu kesejahteraan atau kartu sejahtera. Jadi semua ada di situ, PKH, BLT, bansos, bantuan upah, kemudian juga mungkin urusan beasiswa juga ada di situ. Satu lagi adalah sisi besarnya tentang pemberdayaan ekonomi. Ini juga nanti akan diwujudkan dalam bentuk kartu usaha terbagi 2, afirmasi, dan kartu usaha produktif. Itu yang pertama yang menjadi background kita semua. Yang kedua, saya akan fokus kepada pemberdayaan ekonomi, karena memang sisi yang kedua ini juga menjadi tupoksi saya, karena judul kedeputiannya juga percepatan pemberdayaan kapasitas dan penyediaan akses. Pertama yang ingin saya sampaikan ke teman-teman adalah
ada pendekatan baru yang kita dorong yang namanya semi closed loop rantai pasok. Teman-teman mungkin melihat ini sesuatu yang baru ya. Jadi intinya adalah semi closed loop rantai pasok ini kita ingin merubah struktur atau ingin memperbaiki struktur ekonomi kita. Saat ini kita sedang melakukan uji coba pendekatan semi closed loop ini di Cirebon dengan pendekatan kepada industri pertanian. Jadi teman-teman tahu, mungkin hampir di semua sektor kita, misalnya di sektor pertanian perberasan ini, 45% pangsa pasar dari perberasan ini mungkin dikuasai oleh sekelompok cuma 5% sekelompok pengusaha besar, kira-kira begitu. Sehingga hampir di semua struktur ekonomi kita seperti itu. Sehingga kalau kita lihat Jawa misalnya, Jawa itu kurang lebih mungkin ada 13-14 juta yang masuk dalam kategori miskin, hampir 50% dari Indonesia. Umumnya mereka adalah buruh tani. Kalau dalam ekosistem pertanian, secara jumlah 13-14 juta ini adalah ekosistem paling besar. Tapi secara penguasaan pangsa pasar mereka sangat kecil sekali. Inilah yang perlu kita lakukan pendekatan-pendekatan perubahan dengan semi closed loop ini, sehingga rantai pasok setengah tertutup, setengah terbuka, ya. Jadi ya kita berharap dengan pendekatan itu di mana koperasi menjadi DNA-nya, sehingga koperasi ini menjadi entitas ekonomi baru yang bisa memperbaiki struktur tadi. Kalau tadi 45% dikuasai sekelompok 5% usaha-usaha besar tadi, dengan masuknya petani-petani yang buruh tani jumlahnya 14 juta ke dalam DNA koperasi, ini mungkin berubah gitu loh ya strukturnya, sehingga memang membuat petaninya bisa makmur, naik kelas, sehingga semua value chain dari panen padi sampai berasnya dimakan oleh masyarakat konsumen itu mereka bisa dapatkan. Inilah yang pertama yang paling mendasar yang ingin kita lakukan. Mudah-mudahan uji coba yang kita lakukan dengan pendekatan rantai pasok terbuka, rantai pasok semi terbuka ya. Ya, ini bisa memperbaiki struktur ekonomi kita, gitu ya. Sehingga memang petani-petani buruh tani tadi itu memang dia bukan cuma menjadi panen jual gabahnya udah itu dia selesai, enggak. Panen dia jual gabahnya berkembang jadi beras, jadi tepung, jadi kue bolu dan sebagainya, dia punya tetap value chain-nya karena ada DNA koperasi tadi yang berhimpun di dia. Karena kan koperasi itu adalah soko gurunya itu semua petani-petani tadi di dalamnya. Ini yang kita coba, bisa nggak kita merubah struktur ini sehingga nggak cuma sedikit saja tapi menguasai pangsa pasar besar gitu loh. Itu yang pertama yang kita coba lakukan dengan pemberdayaan ekonomi. Yang kedua, mungkin Ibu Deputi Rina tadi sudah sampaikan, kami melakukan orkestrasi pemberdayaan ekonomi lintas. Jawab aja. Ya, boleh lewat kamera, Pak. Oke, sebentar. Jadi oke, ada jawab aja ya. Dari sebutkan Mas dari mana? Pak Haji, Pak, dari ADN. Boleh mundur dikit teman-teman biar frame-nya lebih enak untuk pengambilan gambarnya. Bapak siapa? Haji. Haji dari IDN Times. Uni Lubis ya? Iya. Oh, iya. Pak, tadi Bapak bilang kan orang di kota kemiskinan naik ya Pak ya. Dan itu Sedikit ya kan? Itu ada kurang, mereka tidak punya aset. Tapi kan kita tahu bahwa kadang-kadang kita tuh pengen punya aset, makanya masyarakat pengen punya aset, tapi terhalang gajinya yang kurang segala macam. Dan juga tadi ada masalah rumah, tapi tadi saya tidak melihat bahwa BPTASKIN akan bekerjasama dengan PKB tahun depan. Seperti apa Pak?
Oh ya, pertama-tama memang kalau kita lihat kebanyakan kemiskinan di desa kebanyakan karena nggak punya, kurang akses. Tapi mereka aset punya nih kebanyakan. Dan kurang akses pendidikan kalau di kota ini kebanyakan akses banyak, akses pendidikan banyak, informasi banyak, memang perumahan. Di sini yang kita butuhkan adalah penataan tanah, terutama bersama teman-teman dari agraria, Kementerian Agraria yang memang harus menjadi bagian dari ini. Tentang belum adanya kementerian ini yang kita bicarakan yang sudah berjalan. Target kami seluruhnya berjalan. Nanti 45 semuanya. Jadi yang kemarin berkumpul tuh yang di Tangerang dan Pandeglang 17. Tahap pertama ya, kita harus lakukan tahap pertama. Nanti dalam seiring nanti tiap bulan akan ada kabupaten dan kota lain. Nah, mengingat soal tadi, maka untuk daerah-daerah perumahan yang kurang perumahan, kota akan menjadi prioritas kita juga. Begitu. Kota akan menjadi prioritas kita. Bagaimana bentuk rumahnya teknisnya tentu saja di Kementerian Perumahan teknisnya. Kita hanya mendata kantong-kantong miskin, begitu. Jadi 17 itu sementara, kita akan bertambah terus, nanti bisa tambah 28, tambah 30, tambah 40, begitu, seiring, begitu Mas. Dari silakan. dari kan ini 2026 kan tinggal menghitung hari lagi, ya. iya. Nah, nanti kan tantangan terbesar apa Pak untuk mewujudkan kemiskinan 0% itu Tantangan terbesarnya ya tugas utama kenapa BP Taskin hadir, mensinkronkan program-program di masing-masing kementerian, mensinkronkannya ya. Jadi mungkin tadi sudah katakan oleh Bu Deputi. Jadi gini, Kementerian Sosial Desil 1, Desil 2 diangkat dari pelampung nih ceritanya nih. Udah lama dapat pelampung diangkat. Nah, kan harus setelah diangkat dari pelampung motor kita taruh mana? Kan harus ada kapalnya dong, yang mendekat dong. Nah, tugas BP Taskin dekatkan antara pelampung-pelampungnya dengan kapal-kapal tadi. Dan jangan salah, jangan kita bawa kapal pesiar deketin ke pelampungnya, bawain perahu. Kalau ke pesiar mahal lagi kan gitu kan. Yuk ada kapal pesiar, ada perahu-perahu kecil. Nah kita giring, perahu-perahu kecil ke sini. Ada pelampung yang kita deketin. Karena kalau nanti yang datang langsung kapal pesiar, karena gelombang tenggelam lagi tuh. Kan itu terjadinya selama ini. Selama ini yang terjadi kenapa agak lambat, hanya dengan bantuan sosial saja. Itu sama seperti si pelampung. Pelampungnya kita tarik, yang datang adalah kapal-kapal gede. Bukan riak gelombang, malah kebalik tuh. Kan begitu, itu terjadi. Kenapa? Kayak semacam naik turun. Nah, kita ingin perbaiki itu, yang datang dekat adalah kapal-kapal sederhana. Kita buatkan armada-armada kecil dari kapal-kapal sederhana itu. Jadi seperti itu. Dalam bentuk apa? Koperasi. Tadi disebut oleh Bapak Deputi, ya. Koperasi intinya, koperasi Desa Merah Putih adalah untuk ke arah sana. Kami sendiri akan menindaklanjuti. Mungkin bicara soal Kementerian Koperasi, silakan Ibu ya. Yang dengar rencana Kementerian Koperasi. Ya, jadi kan kita salah satu tugas dari BP Taskin ini mensinergikan, mengkolaborasikan program-program tadi ya. Jadi contoh yang kita buat adalah sentra ternak di 10 kabupaten, mulai dari Aceh, Sumatera, Jawa, ya sampai ke Toraja Utara. Nah ini kan setelah dia menjadi sentra ternak kan harus ada yang off-takernya nih. Nah off-takernya itulah nanti Kementerian Koperasi dengan Koperasi Desa Merah Putihnya. Bahkan nanti kotorannya tuh harus juga didaur ulang untuk menjadi pupuk dan sebagainya. Itu tugasnya koperasi gitu. Jadi kan masyarakat ini tugasnya hanya beternak gitu. Nah bagaimana kita membangun ekosistem itulah tugas BP Taskin, mengajak semua kementerian untuk berkolaborasi membentuk satu ekosistem dari hulu ke hilir. Tantangan satu itu koordinasi. Kenapa tantangannya? Karena selama ini tradisinya kan lama silo ya, pendekatan sektoral. Yang mungkin hadirnya BP Taskin adalah pendekatan multisektoral, multidisiplin, multilevel, pusat, daerah, desa, negara, civil society, sampai swasta, sampai kita tadi katakan rencana globalnya pun kita siapkan. Kita himpun juga akses global. Tadi kami barusan bulan lalu dari China, kita menyediakan yuk bagaimana supaya produk-produk orang miskin bisa di ekspor global. Untuk itu harus ada kurasi, harus ada teknologinya sampai kemudian orang-orang gadis-gadis dari keluarga miskin. Tadi juga Pak Bu Deputi berbicara soal halal ya, sertifikasi halal. Dan terakhir penjelasan Pak Deputi, kita akan berbicara di kalangan usaha di OJK. Jadi
memang relatif BP Tasken itu tantangannya di mana? Ini lembaga swasta, lembaga komunitas, global, nasional, daerah, desa, kementerian itu masing-masing kan sudah berpuluh tahun dengan cara yang sudah ada, sudah dipahami ya, artinya ya business as usual. Tapi nyatanya, faktanya ada 540 triliun tiap tahun untuk subsidi ya, untuk perlindungan sosial, tapi kok pengurangannya kurang cepat. Berarti ada yang salah deh. Ada dari Pak Prabowo kenapa bikin BP Tasken? Yuk BP Tasken nyambung ini semua, debottlenecking, ya, menghilangkan sumbatan. Ketika sumbatan terbuka, sudah kita buka, baru kita buat ekosistem rantai pasok semi terbukanya, setengah terbukanya. Kenapa disebut setengah terbuka? Karena antar orang miskin dulu. Hanya antar orang miskin dulu, baru kemudian lama-lama terbuka. Kalau kemudian tadi itu mendekatkan antar seperti pelampung, kapal kecil, kapal besar. Nah nanti pelampungnya dibebaskan dari pelampung, ditaskan dari pelampung, masukin kapal kecil dulu. Berlayar bareng, nanti kemudian koordinasi antara kapal-kapal kecil yang menampung orang hasil dari pelampung yang dientaskan tadi, ketemu dengan kapal besar. Nanti bareng. Ini yang kemarin Pak Presiden mengatakan inilah armada kapal besar, armada kapal-kapal kecil yang banyak yang saling bergandengan, inilah yang disebut sebagai Indonesia Incorporated, begitu ya. Kira-kira begitu. Jadi kapal kecil koperasi dan kapal besar maksudnya apa, Pak? Apa tuh? Bapak analogikan sebagai kapal besar. Ya perusahaan-perusahaan swasta. Yang mau yang sudah go internasional, yang kita akan bicara besok di OJK, CSR minimal CSR-nya, begitu ya. CSR-nya tadi ada potensinya, kita dapat informasi berapa? 100 triliun per tahun. Per tahun. Nah, dari seluruh program CSR yang yang ada BUMN, swasta segala macam. Kita sadar juga loh, ada malpraktek yang terjadi kan dalam soal CSR ini kadang-kadang. Nah, kita ingin juga melakukan penyebatan, jangan sampai CSR-nya hanya sekedar dari kantong kanan ke kantong kiri, betul tidak? Ya, di kantong kanan, kantong kiri yang miskin tetap aja. Nah, jadi artinya memastikan CSR tepat sasaran. Tepat, nah, betul. Bukan cuma bansos yang tepat sasaran. BP Tasken juga ingin memastikan besok di OJK kami akan mengatakan bukan cuma bansos harus tepat sasaran. Nanti CSR juga harus menggunakan data DTSEN, data terpadu. Iya, karena kita yang sediakan. Karena kita sediakan. Ya. Jadi DTSEN juga, CSR harus pakai 100 triliun harus pakai DTSEN juga, begitu loh. DTSN itu berarti udah akurat ya Pak ya? Ya kan diperbaharui terus ya, terus. Per 3 bulan ada pembaharuan pemutahiran, ya. Kira-kira begitu. Maaf, Pak sebentar. Itu dari pertanyaannya. Kira-kira apa hambatannya? Hambatannya juga ada comfort zone. Ada perasaan nyaman. Udah biasalah CSR yang penting dari kantong kanan kantong kiri tercatat sudah ngeluarin duit, selesai. Comfort zone seperti itu. Ini kan korupsi. Betul tidak? Ini korupsi juga, ini efisiensi juga. Kita akan benahi itu. Kalau nggak bener ya Presiden udah jelas kan menyatakan perang. Apa Presiden berani menyatakan perang, masa anak buahnya kami yang diangkat tidak berani mati? Kan begitu, miskin aja kita berani apalagi mati. Aktivis biasanya berani miskin dan berani mati. Kalau mengenai korban bencana gimana Pak? Biar tidak ada miskin baru. Nah, kita apakah ada bantuan? Nah, betul. Mungkin menambahkan Pak terkait bencana Pak, apa pendampingan BP Tasken terkait hal ini Pak? Bagaimana rencana kerjanya nanti BP Tasken bekerja terkait 3 daerah yang terjadi? Betul. Jadi BP Tasken kenapa tidak tampak hari ini di sana? Karena ini periode tanggap darurat. Itu di luar tupoksi kami. Dan di luar ekspertis kami juga, kami hadir nanti pada saat tahap rekonstruksi dan rehabilitasi. Artinya apa? Kalau bikin jembatan yang hancur, yang hanyut, segala macam, bikin huntara, ya, bikin huntara hunian sementara, itu memang sudah ada badan sendiri, ada BNPB, ada Kementerian Perumahan. BPTS ini di mana? Ketika sudah tanggap daruratnya selesai, kita rekonstruksi dan rehabilitasi. Artinya gini, bayangkan, ada satu desa hilang, Sawahnya habis, Pak. Sawahnya habis, rumahnya habis. Tadinya di desa itu ada orang sangat kaya, orang setengah kaya, orang setengah miskin. Begitu ada bencana, semuanya miskin. Jadi miskin dong. Tanahnya hilang, batas-batasnya udah nggak jelas. Yang tadinya tanah subur, yang punya orang kaya, tiba-tiba kelongsoran, misalnya itu ambruk, udah hilang dong. Artinya apa? Tugas BP Tasken adalah membuat society baru. Jadi tugas BP Tasken adalah membuat masyarakat baru, sistem ekonomi yang baru.
Jadi memang betul-betul kita ingin membangun konstruksi masyarakat baru di atas bencana. Ya, tentu akan kami tadi punya tanah berapa hektar, ini kami punya ini. Loh, tapi tanahnya udah bisa di bukit ya. Udah longsor, terus mau gimana dong? Tiba-tiba jadi aliran sungai, kan nggak bisa diklaim seperti itu. Apakah perlu mengganti misalnya dengan jumlah luas lahan yang sama seperti yang pernah diada? Kesulitan teknis ini tentu akan kita bicarakan dengan Kementerian Teknis, dengan Kementerian Tata Ruang, ya, atau RBPN, dengan Kementerian apalagi pertaniannya segala macam. Nah ini kan masalah teknis bisa diselesaikan Kementerian Teknis. Tugas BPTASKIN bukan teknisnya. Bagaimana secara sosiologis, secara antropologis, secara ekonomi ada lahir masyarakat baru dibangun tapi lebih adil daripada masyarakat sebelum mereka terkena bencana. Lebih adil lagi, lebih bisa terkoneksi lagi kepada daerah-daerah yang sifatnya infrastruktur fisik. Kedua, jika daerahnya padat, bisa saja kita rekomendasikan miskin bareng tapi padat buat infrastruktur fisiknya. Jika misalnya, maaf, desa itu mayoritas meninggal, sehingga tersisa berapa belas saja rumah tangga, mungkin kita pikirkan ketika dia tidak produktif lagi itu transmigrasi lokal. Nanti kita bicara dengan Kementerian Transmigrasi seperti itu. Itu termasuk di bahan yang pembahasan dengan Presiden kemarin di sana ya Pak? Oh iya betul. Berarti ini kunjungan pertama BPTASKIN? Oh enggak, sudah. Langkah konkretnya berarti nanti di sana sinergi dengan kementerian dan lembaga pasti. Itu yang awal. Sampai ke sana. Sitaskinnya nanti akan ada Sitaskin bencana. Suatu daerah bencana. Jadi bukan wisata bencana yang kata Pak Prabowo, kami tidak melakukan wisata bencana, bukan tempat wisata. Kita mau kunjungan untuk bekerja betul. Bikin identifikasi mana yang kampung masih bisa dihuni lagi, mana kampung yang memang betul-betul udah hilang, misalnya gitu. Mana sawah yang betul hilang, hancur, rumah kalau pasti rumah ya. Kira-kira gitu. Oke, cukup. Terima kasih. Ya.